Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Aldian Kumala dari SMA Negeri 1 Wates, Kediri. Hari ini saya akan memperkenalkan karya yang seru, interaktif, dan menarik bagi anak didik dan tentunya edukatif, terutama untuk mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA dan MA sederajat, yaitu game yang bernama Ekoran. Kita ketahui bahwa ekonomi dikenal sebagai mata pelajaran yang sulit karena banyaknya teori dan hitungan yang ada di mata pelajaran tersebut. Tentunya banyak istilah asing, sulit dimengerti bagi para siswa. Jadi sebagai guru kita harus bisa menumbuhkan minat dan kemampuan siswa untuk mau mempelajari pelajaran ekonomi. Lewat permainan dengan Endless Runner yang dipadukan dengan kuis interaktif, jadi siswa diharapkan menarik dan tertarik untuk mempelajari dan belajar mata pelajaran ekonomi. Kenapa saya mengambil tema game? Karena di zaman yang modern dan serba digital ini, siswa pasti lebih familiar dengan namanya smartphone. Jadi daripada melawan arus, kenapa kita nggak bikin yang sesuai dengan minat dan kemauan siswa? Sekalian memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka belajar. Game Ekoran dirancang untuk apa sih? Nah, yang pertama, belajar ekonomi dengan cara yang seru karena kita mengerjakan soal bisa menggunakan laptop ataupun smartphone. Yang kedua, memahami konsep-konsep dasar ekonomi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, dan yang paling penting, mereka akan termotivasi untuk belajar. Siapa sih target game Ekoran? Target game tersebut untuk anak SMA, MA, mulai dari usia 16 sampai 19 tahun. Jadi sudah cukup dewasa untuk berpikir secara logis, memahami sebab akibat, dan yang paling penting menarik untuk dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan konsep game Ekoran. Ketika kita memainkan game seperti Subway Surfers ataupun Temple Run, yaitu dengan karakter berlari, menghindari rintangan untuk mencapai garis finish. Dan yang paling penting mengumpulkan poin nilai. Jadi ketika ada rintangan, mereka harus bisa menghindari serta nanti akan muncul koin yang berisi mengenai soal. Ketika soal sudah muncul dan siswa tidak bisa mengerjakan, maka nilainya akan 0. Tetapi apabila siswa bisa mengerjakan, maka langsung mendapat 10 poin. Siswa SMA sekarang menyukai pelajaran visual dan kinestetik, maka game Ekoran ini sangat cocok untuk siswa SMA. Mereka lebih gampang memahami materi melalui gambar dan gerak visual dari game tersebut. Ekoran adalah game digital interaktif yang cocok untuk belajar siswa. Semua soal yang ada di Ekoran sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang telah disesuaikan dengan kurikulum SMA saat ini. Jadi main game bisa sekalian untuk berlatih ujian. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fitur-fitur dari Ekoran. Nah, yang pertama, gameplay tanpa akhir atau Endless Runner. Jadi siswa bisa mengerjakan sebanyak mungkin soal. Yang kedua, ada koin dan skor dari Ekoran yang pastinya akan memicu anak-anak untuk berlatih soal ekonomi. Yang ketiga, adanya feedback langsung ketika siswa mengerjakan benar atau salah, maka akan langsung ketahuan dengan adanya penambahan poin. Dan yang terakhir, tampilan visualnya menarik. Ada siswa cowok yang berambut jabrik, ada latar belakang pedesaan, ada latar belakang pegunungan, dan yang paling penting ada latar belakang dari ikonik Kediri, yaitu Simpang 5 Gumul Kediri. Dan yang paling penting dari semuanya, game ini akan memicu siswa untuk belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar mereka belajar ekonomi dengan sukarela. Nah, bagaimana cara proses pengembangan game Ekoran tersebut? Saya akan menjelaskan dengan detail. Game ini menggunakan aplikasi yang bernama Unity, salah satu game engine yang paling populer. Untuk visualnya, saya menggunakan Photoshop dan After Effects. Nah, yang selanjutnya, sistem soal yang bisa memilih soal secara acak, memberi skor, dan memberi nyawa ketika jawabannya salah atau benar. Ketika sudah selesai, tidak adil rasanya ketika tidak kita uji cobakan kepada siswa.
Tujuannya untuk apa? Yang pertama agar mudah dipahami, mudah dipelajari, dan tentunya pelajaran ekonomi tidak jadi momok yang menakutkan bagi mereka karena pelajaran ekonomi ternyata menjadi lebih menyenangkan. Nah, setelah uji coba, ada kesimpulan yang bisa saya ambil. Nah, yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Diharapkan mereka lebih mudah memahami dan mempelajari konsep ketika bermain game ekoran. Yang kedua, akan menumbuhkan motivasi belajar karena siswa tidak terpaksa untuk belajar ekonomi karena mereka akan secara sadar akan pelajaran ekonomi itu menjadi lebih menyenangkan dengan adanya game ini. Yang selanjutnya, mengasah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Karena setiap pertanyaan butuh jawaban yang tepat serta cepat. Memberikan mereka pembelajaran dan pengalaman belajar ekonomi menjadi mandiri dan lebih menyenangkan. Jadi menurut saya game itu kan game buatan sendiri, jadi dari penilaian saya itu bagus, terus menarik, seru, karena di game itu ada materi ekonomi yang bisa dijadikan acuan untuk belajar ekonomi. Dan game itu seru karena ada animasi dan karakter yang menggambarkan kediri. Udah, terima kasih. Jadi menurut saya game ini itu seru banget, tampilannya menarik dan bikin nagih. Jadi belajar ekonominya itu terasa nggak berat, malah menyenangkan. Terima kasih. Gamenya sangat seru karena dari game ini bisa bermain sambil belajar. Jadi belajar nggak jenuh-jenuh banget. Jadi adanya game itu yang awalnya pasti kan banyak orang yang malas banget belajar, adanya game menjadi semangat, terus nggak cepat bosan, nggak cepat ngantuk untuk belajar. Jadinya lebih banyak lagi game-game lain. Seru banget, lumayan challenging ya, terus grafiknya bagus, terus bener ada SLG-nya, jadi kayak bener-bener nuansa kedirinya dapat banget. Terus seru karena kita bisa belajar sambil bermain, apalagi karakternya lucu kayak gitu, jadi saya lebih semangat buat belajar ekonomi, lebih seru. Menurut saya gamenya itu seru karena dengan game itu dengan grafiknya yang bagus, terus tampilannya juga menarik dan menambah benar-benar kayak kita tertantang gitu loh, jadinya belajar ekonomi itu jadi lebih menyenangkan dan juga gak bosan. Terima kasih. Setelah saya menjabarkan, apakah ada tantangan dalam membuat game ini? Tentu saja ada. Mari saya jelaskan. Tantangan yang pertama, kita harus bisa menyesuaikan soal dengan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia saat ini. Jadi menyusun soal harus lebih akurat. Nah, yang kedua, menyeimbangkan antara unsur edukasi dan hiburan agar siswa lebih tertarik belajar ekonomi. Dan yang paling penting harus mengoptimalkan game agar bisa diakses di berbagai perangkat seperti smartphone ataupun laptop. Dan yang tidak kalah penting harus menyesuaikan soal agar tidak terlalu sulit ataupun terlalu mudah ketika siswa mengerjakan soal. Nah, tiba saatnya kita akan mengulas tentang kesimpulan akhir dari game ekoran. Ekoran adalah contoh nyata bahwa pembelajaran bisa dikemas dengan bentuk yang lebih menarik untuk dipelajari anak didik kita. Dan yang pasti menggunakan teknologi terkini. Dengan menggabungkan game dan kecanggihan teknologi akan diharapkan membuat siswa belajar pelajaran ekonomi dengan rasa rileks, nyaman, dan tanpa ada tekanan. Dan yang paling penting, game ekoran adalah game karya anak bangsa yang orisinil, yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan media di masa yang akan datang. Terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah memberi perhatian, dukungan, dan saya harapkan pengembangan game ekoran ini bisa jadi contoh bagaimana pembelajaran bisa menjadi lebih efektif, mudah, menyenangkan bagi anak didik kita. Dan siapa tahu di masa yang akan datang banyak lagi berkembang game-game soal interaktif dari berbagai mata pelajaran lainnya selain ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Krisna Aldian Kumala, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Wates Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan game ini bisa menjadi tolok ukur agar siswa kita
bisa lebih memahami pelajaran ekonomi dan lebih tertarik untuk belajar tanpa ada tekanan atau paksaan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.